Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gizi, di video kali ini kita akan memasuki segmen podcast video informasi gizi atau yang bisa kita sebut Fimazi. Podcast Fimazi ini adalah salah satu program kerja dari bidang 3 Hima Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan konsep dari video ini yakni memberikan informasi serta edukasi seputar gizi dan kesehatan yang maksud tujuannya memperluas wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa gizi UHAMKA dan khalayak luas dalam bentuk video. Peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. So, kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zuriati Fatihat Surah. Saya merupakan mahasiswi program studi ilmu gizi dan pengurus himpunan mahasiswa 2022-2023. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang monosodium glutamat atau MSG versus bodoh yang dihadirkan oleh narasumber yang spesial yaitu Ibu Mira Sofyaningsih, STP MSI, selaku dosen program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bu Mira. Selamat siang Fatih. Bagaimana keadaannya Bu? Sehat? Alhamdulillah khair. Iya, alhamdulillah. Nah, gimana kalau kita sekarang langsung masuk ke sesi tanya jawab nih Bu? Ya, silakan. Oke. Kemajuan teknologi informasi saat ini kan sekarang banyak membawa dampak ya Bu terhadap perubahan gaya hidup masyarakat. Dengan pola konsumsi makanan, penggunaan bahan tambahan makanan, seperti senyawa asam glutamat yang digunakan dalam bentuk garam yang sering disebut MSG. Menurut Ibu, MSG itu apa sih? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Fatih ya, MSG itu singkatan monosodium glutamat. Nah, monosodium glutamat itu termasuk BTP atau bahan tambahan pangan ya, yang sebenarnya kalau berdasarkan peraturan dari BPOM ya, batasnya itu kalau dikatakan unspecified. Jadi artinya tidak dibatasi harus sekian miligram per kilogram berat badan misalnya. Tidak. Artinya dia bisa dikonsumsi secukupnya. Ya, secukupnya, karena kalau berlebihan pun tidak menimbulkan rasa umami. Ini misalnya MSG itu menimbulkan rasa umami ya, rasa gurih. Nah, umami itu atau rasa gurih merupakan cita rasa dasar yang kelima setelah asam, asin, pahit dan manis. Begitu Fatih. Oke, terus kenapa sih Bu? Jika suatu makanan diberi penyedap rasa ini, MSG ini tuh menghasilkan makanan yang sedap, jadi lebih enak gitu Bu. Ya, sebelum ke MSG ya, Ibu jelaskan dulu mengenai molekul dari MSG ya. Kenapa MSG? Monosodium glutamat, karena dalam produksinya dia direaksikan dengan natrium. Ya, sebenarnya MSG atau lebih tepatnya asam glutamat ya, itu ada ya di bahan pangan ya, seperti tomat, brokoli, jamur ya, terasi. Anda pernah belajar terasi ya? Iya. Nah, terasi itu tinggi bahkan ya, kecap ikan, keju ya, itu tinggi glutamatnya. Nah, yang menimbulkan rasa umami atau gurih itu adalah asam glutamat ya, dalam bentuk bebas. Jadi asam glutamat ada dalam bentuk bebas, dalam bentuk terikat. Dalam bentuk bebasnya yang itu adalah L asam glutamat ya. Nah, itulah yang menimbulkan rasa umami tadi, begitu ya. Jadi menimbulkan rasa enak, lezat, begitu. Karena disebabkan oleh adanya glutamat. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi tomat nih, Ibu katakan tadi juga ada asam glutamatnya. Makanya kalau kita bikin semur misalnya, dikasih tomat tuh lebih enak. Gitu. Contohnya ya. Iya. Nah, Ibu, kan seperti yang kita tahu ya, bahwa fungsi dari MSG yang digunakan pada penyedap rasa makanan, bagaimana MSG itu diproses hingga menjadi sebuah penyedap makanan dengan berbagai merek yang dikenal di masyarakat luas.
Oke, baik. Jadi proses pembuatannya Iya. ya kita perlu tahu juga. Iya. Nah, MSG ini termasuk microbial product atau produk mikroba. Jadi dihasilkan oleh mikroba, begitu ya. Nah, bahan bakunya apa? Ya, kalau untuk mikroba kan perlu substrat ya, perlu media. Nah, bahan bakunya itu dari tetes tebu atau molasses, dicampur dengan tapioka, berarti dari singkong. Ya, kemudian nanti mereka ada juga sumber nitrogen, ya bisa dikasih pepton, ya bisa dikasih pepton. Nah, mikroba ditumbuhkan di situ, ya nanti masuk ke tangki fermentor, kemudian nanti diaduk selama 2 hari gitu ya, kalau di pabrik begitu yang ibu lihat ya. Kemudian setelah dimurnikan, ya dikristalisasi, ya. Nah itu dicampur dengan natrium NaOH gitu, di situ bisa NaOH dicampur natrium, kristalisasi, kemudian nanti disentrifugasi, difilter ya, filternya secara sentrifugasi, kemudian dimurnikan ya. Di situ juga bisa ditambah untuk pemurniannya menggunakan resin ya. Nah, kemudian dikemas ya, karena orang kan tidak ingin ya melihat MSG itu warnanya butek ya, jadi harus dimurnikan gitu. Akhirnya kan dapat butir-butiran ya, dikristalisasi butir-butiran yang Anda lihat MSG putih berbutir-butir, itu dikemas ya, terus kemas karton gitu kira-kira. Dari banyaknya proses yang telah Ibu jelaskan tadi, apa sih Bu dampak yang ditimbulkan jika seseorang tuh sering mengkonsumsi makanan dengan campuran MSG tersebut? Oke, baik. Saat ini ya pembuatan MSG kita ketahui itu telah mengikuti GMP ya, Good Manufacturing Practices, sehingga benar-benar higienis ya. Pertama itu. Kedua, ada beberapa penelitian ya, contohnya yang dari Vichai tahun 2000 ya, di Thailand ini, bahwa di sana penelitian ada 2 kelompok perempuan, 10 perempuan dewasa ya, yang satu yang memang tidak terbiasa mengkonsumsi MSG, yang satu memang dia terbiasa. Itu di penelitian selama 1 tahun, kemudian dibandingkan tuh. Nah, apa hasilnya? Ternyata tidak ada bedanya begitu. Artinya kan yang biasa mengkonsumsi MSG itu, jadi MSG ini tidak terakumulasi gitu loh, tidak terakumulasi di dalam tubuh sehingga menimbulkan efek-efek yang negatif gitu. Karena tadi perempuan yang tidak biasa dengan yang biasa hasilnya tuh sama. Ditambah lagi review dalam Food Science and Food Safety ya tentang dugaan bahaya kesehatan dari MSG tahun 2019. Di situ disebutkan bahwa studi praklinis ini biasanya menggunakan hewan uji ya, telah menghubungkan pemberian MSG dengan kardiotoksisitas, jadi dihubungkan dengan hepatotoksisitas ya, dengan neuro berarti dari otak toksisitas ya, inflamasi derajat rendah, gangguan metabolik, bahkan perubahan perilaku ya. Itu di situ ditemukan berbagai kesalahan metodologi. Ya, jadi kalau makanya kita harus melihat dulu ya tadi level of evidence-nya. Ternyata ada beberapa kesalahan metodologi sehingga disimpulkan bahwa relevansi atau hubungan MSG dan efek buruk itu sangat sedikit untuk kita bisa ekstrapolasikan ya ke arah resiko paparan MSG dari asupan makanan yang mengandung MSG begitu. Ya, nah bahkan positifnya sebenarnya ya, Ibu belum menjelaskan ini, bahwa MSG ini bisa menimbulkan sekresi air liur, begitu ya. Memang asam lebih paling tinggi gitu menimbulkan sekresi air liur ya ketimbang MSG ya, tapi efeknya paparan lebih lama begitu. Nah ini menimbulkan
kalau lansia ya diberikan MSG itu bisa menimbulkan dia nafsu makan kembali begitu ya. Perasaan yang kering di mulutnya dan seterusnya itu bisa terlewatkan lah gitu. Jadi dengan pemberian makanan yang diberikan MSG. Dengan demikian yang tadinya tidak nafsu makan, akhirnya dia mau makan. Jadi memperbaiki status gizi lansia begitu. Dari segi lansia tuh ya ceritanya seperti itu. Nah gitu ya. Dan kalau MSG tadi kalau masuk ke usus begitu 5% itu yang masuk sirkulasi darah hanya 5%. Selebihnya tuh 95% tuh dibuat untuk metabolisme di usus. Begitu. Jadi sedikit untuk pengaruh yang buruknya begitu. Nah, Ya. kan yang Ibu jelasin nih itu terkait hal-hal positifnya ya Bu ya dari MSG ini. Tetapi di sosial media tuh banyak berita simpang siur tentang MSG ini Bu. Ya. Ada yang bilang MSG itu dapat menyebabkan bodoh. Itu benar adanya nggak sih Bu? Iya, tadi udah dijelaskan ya dalam Iya. review tadi bahwa tadi ada hubungan MSG ya terhadap neurotoksisitas ya. Neurotoksisitas itu kan berarti ke otak ya. Iya. Itu tidak. Bahkan MSG itu sebenarnya dia merupakan neurotransmitter ya, antara penghubung sinyal gitu ya, saraf di otak begitu. Jadi tidak berbahaya begitu ke otak. Untuk yang suka banget MSG nih Bu, micin-micin, itu ada nggak sih Bu caranya agar dia mengurangi konsumsi MSG tersebut gitu Bu? Lalu apakah ada pengganti dari MSG ini gitu Bu? Oke, baik. Bagaimana cara mengurangi MSG? Iya. Ya mungkin takarannya dalam makanan kita kurangi begitu ya. Walaupun memang tadi bukti-bukti ilmiah tidak membuktikan bahwa MSG itu dapat menimbulkan hal-hal yang diduga selama ini ya, seperti itu. Sebenarnya kita langsung patokan kita adalah apa? Al-Quran. Dalam Quran surat Al-A'raf ya ayat 31 disebutkan kan, wa kulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Bukan MSG saja ya. Misalnya gula, kalau kita kebanyakan kan bahaya. Iya, Diabetes begitu ya. Garam kebanyakan nanti bisa darah tinggi kata orang gitu ya. Jadi kita harus menakar sendiri gitu ya. Gitu. Jadi harus berjuang gitu ya. Harus kita punya misi dalam hidup itu bukan hanya sekedar untuk makan dan makan gitu ya. Jadi makan juga lihat gitu untuk kesehatan kita gitu. Tapi sekarang udah orang-orang sudah mengerti gitu ya bahwa sudah banyak yang sadar bahwa makan makanan yang berlebihan itu akan menimbulkan efek yang tidak baik. Bukan hanya MSG ya, sekali lagi bukan MSG, kita harus seperti itu. Iya, ya. Berarti MSG menyebabkan bodoh itu salah besar ya Bu? Iya. Iya, itu salah besar ya teman-teman, mitos. Nah, ini tentang titik krisis kehalalan nih Bu. Apakah MSG ini memiliki titik kritis kehalalan? Ya, baik. Iya jawabnya. Ya. Kenapa iya? Karena MSG itu microbial product. Jadi produk yang dihasilkan menggunakan jasa mikroorganisme. Gitu ya. Dalam hal ini mikroorganisme yang digunakan adalah bakteri Corynebacterium glutamicum. Nah, bakteri dalam pertumbuhannya itu membutuhkan media. Ya, di media mana dia akan tumbuh? Nah, media-media untuk tumbuhnya bakteri itu bisa berpotensi haram karena bisa menggunakan misalnya pepton ya. Pepton itu dari mana? Tadi Bu jelaskan juga ada pepton ya. Dari mana tuh asal usulnya pepton? Bisa dari hewan yang halal, bisa dari hewan yang tidak halal, bisa juga sebenarnya dari nabati begitu ya. Nah, itu harus dilihat. Kemudian di tangki fermentor gitu ya, juga di situ bisa berpotensi media yang haram gitu. Dan proses
pemurnian supaya dia menimbulkan warnanya putih gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan resin ya, resin penukar ion. Nah, resin di sini bisa memiliki titik kritis kehalalan karena dalam proses polimerisasi awal ya melibatkan gelatin. Nah, gelatin ya Anda tahu bisa terbuat dari hewan yang halal maupun yang tidak halal. Iya, seperti itu Fatih. Iya Ibu makasih banyak ya Bu atas jawaban-jawabannya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Fatih, boleh Ibu satu pesan ya. Iya. Jadi pertama tadi harus ingat Al-Qur'an 31 ya, surat Al-A'raf ya, waqulu wasrobu walatusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kedua, tentang kita harharus bertabayun ya terhadap berita-berita begitu. Yang itu ya di Al-Hujurat ayat 6. Fatabayanu, bertabayunlah gitu. Supaya kita tidak tersesat begitu. Baik, itulah obrolan kita bersama Ibu Mira Sofyaningsih, STP MSI mengenai monosodium glutamat atau MSG versus bodoh. Wih, Ibu banyak banget nih informasi menarik dan aktual yang bisa saya dapatkan dan teman-teman dapatkan melalui podcast ini. Makasih ya Ibu. Ya sama-sama Fatih. Dari obrolan kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari adalah MSG merupakan bahan tambahan pangan berdasarkan peraturan BPOM. Penggunaan MSG tidak dibatasi. MSG ini memberikan rasa yang gurih atau rasa umami. Melalui dalam MSG dalam reaksinya direaksikan dalam natrium yang terdapat dalam bahan pangan seperti tomat, keju, brokoli, dan terasi ya Bu ya. Lalu ada jamur yang merupakan rasa umami yang ditimbul dari senyawa kimia glutamat bebas. Proses pembuatan MSG ini dihasilkan dari tetes tebu dan tapioka serta tambahan natrium. Nah, ada beberapa dampak nih. Beberapa peneliti teruji dan terbukti secara kuat bahwa dampak MSG bagi perkembangan otak yang menyebabkan bodoh ini adalah mitos. Nah, MSG merupakan bahan tambahan pangan yang aman digunakan. Sebab MSG jika dikonsumsi hanya 5% pada sirkulasi darah dan 95% terdapat pada sistem metabolisme usus. Cara mengurangi konsumsi MSG, sebaiknya takaran penggunaan MSG dalam makanan itu dikurangi karena terdapat pada surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi segala hal yang berlebihan khususnya pada penggunaan MSG dalam pangan ini seharusnya sadar bahwa hal yang digunakan secara berlebihan gak baik ya Bu. Karena MSG ini memiliki titik kritis kehalalan, tips aman untuk penggunaan MSG ini pilihlah MSG yang sudah bersertifikat halal ya teman-teman, ditandai dengan adanya logo halal di merek tersebut. Nah, selain itu kami juga akan mengadakan kuis nih teman-teman yang berisi materi-materi pada podcast yang sudah kita bahas. Oh iya, jangan lupa follow sosial media kami ya. Nah, untuk mendapatkan info-info terbaru dari Himpunan Mahasiswa Gizi, serta jangan lupa like dan komen video podcast kali ini. Saya rasa cukup, sekian bincang-bincang kita dengan narasumber di podcast video informasi gizi atau Fimazi. Terima kasih kepada Ibu Mira, STP MSI atas informasi dan ketersediaan waktunya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Zuriati Fatihat Surah sebagai moderator pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast video informasi gizi selanjutnya. Bye.